Yap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mr. Ahmad Studio. Di sini berada di tempat yang istimewa karena kita berada di studio beneran, meskipun menggunakan peralatan-peralatan bohongan. Dan di sini saya ditemani oleh Mas Fani, salah seorang tenaga pendidik di SMP Negeri 1 Palang. Mas Fani, Ya, ngajar ngajar di kelas 9, mapelnya bahasa Indonesia. bahasa Indonesia, Ya, bahasa dan sastra. sastra Indonesia. Kenapa kok bahasa dan sastra itu disandingkan? Karena di bahasa Indonesia terutama sastra itu saling berkaitan, jadi tidak terpisahkan. Ya, Oh, gitu. karena di sastra juga masuk ke kesenian juga, bisa Oh, masuk iya, ke kesenian. iya. Ya, jadi bahasa itu fokusnya mungkin perkembangan ilmu bahasa dari bahasa-bahasa yang zaman dulu sampai bahasa perkembangan sekarang. Sama sastra mungkin di keseniannya seperti puisi atau mungkin sastra kuliner ada Sastra seperti kuliner. ada contohnya. Kan jarang itu seperti novel pada ada Maksudnya sastra kuliner ini bagaimana sih? mengangkat Atau makanan dimediakan novel. Ada. Makanan Ya yang bisa dicari. Ya ada, bisa dicari. Atau kan bisa puisi. Kan contoh judulnya makanan ada. Kan bisa dimanifestasikan dalam bentuk sebuah karya. Tak kira gini, kalau di dalam dunia seni, kalau menurut teman-teman itu ada lukisan yang sifatnya kerajinan, ada yang lukisan yang sifatnya seni. Tak kira sing sampean maksud sastra kuliner itu sastra sing kerajinan. Kerajinan dalam artian seni, lukisan kerajinan dalam artian lukisan yang digarap dengan sistem kejar tayang. Sama ngerti? Seperti lukisan-lukisan ikan, lukisan wong nandur pari, panen pari, pinggir dalan niku lho, tak padha kabeh. Nah, itu kejar iku. Itu di kalau teman-teman bilangnya itu kerajinan lukis. Tak kira kuwi sing diarani sastra bukan, lebih ke penulisannya. Penulisannya. Cuma hanya mengambil mungkin medianya saja makanan misalkan itu diadaptasi melalui tulisan. Seperti itu. Ya, sangat setuju dengan ucapan sampean tadi bahwa sastra juga bagian dari seni. Emang gini. Jadi kalau berdasarkan ilmu struktural filsafatnya atau filsafat seninya, estetikanya. Jadi kan Tuhan kan menciptakan manusia. Manusia lahir mempunyai akal, mempunyai budi, sehingga nanti manusia itu ketika sudah berkomunitas akan membuat sebuah tradisi atau kebudayaan. Lah kebudayaan itu macam-macam, mulai dari kebudayaan cara berburu, kebudayaan bahasa, sampai nanti kebudayaan keseninya. Lah seni juga nyabang-nyabang, ada yang seni musiknya, ada yang seni visualnya, ada yang seni audio visualnya, tari-tarian, ada yang sastranya. Ya memang hal yang sama karena sastra sama seni juga dua hal yang benar-benar membutuhkan kebebasan berpikir, kebebasan berekspresi dalam produksinya. Soalnya kalau misalkan mungkin sastra sama seni ya, seni kan mungkin dalam arti manifestasinya kan lebih ke gambar itu tadi, media gambar. Kalau yang sastra lebih ke tulisan. Nah, rata-rata misalkan tadi ya contohnya sastra kuliner itu kan jarang didengar oleh orang. Rata-rata kan sastra misalkan lebih ke mungkin romantis atau mungkin yang sifatnya pendidikan atau yang lain. Kalau kuliner itu jarang. Ya, jadi mungkin perkembangan di era modern, jadi mungkin orang mengambil sisi itu. Sastra kuliner mungkin belum pernah diangkat. Nah, itu ada di mulai dikembangkan sastra itu. Jadi ilmu bahasa dan sastra Indonesia ini bisa mencakup ke semua mapel. Ya. Jadi misalkan sastra dari segi biologi misalkan bisa di situ. Sebenarnya sama dengan seni sih. Iya, sama dengan seni. Seni juga bisa memasuki ke area-area manapun. Kalau kita ngomong soal pendidikan di sekolahan, cara belajarnya anak-anak itu kalau disusupi dengan dikasih bumbu-bumbu seni malah akan semakin menyenangkan. Contohnya gini, ketika kita membuat sebuah tugas project lah, bikin apa kayak bikin kerajinan apa kayak itu kalau dibumbui dengan bumbu seni di pelajaran apapun bisa. Misalnya pelajaran IPS, IPS ada materi tentang ekonomi lah, kewirausahaan. Engkau seni nih nanti masuk ke
bikin Nah, posternya, itu bikin poster daftar bikin menunya sebuah atau produk semacamnya, ya. kemudian bikin reklamenya, Ya, masuk. kan bisa masuk Akhirnya semua. guru seni nggak punya materi Nah, nanti. itu. Semuanya Ya, diambil mata kadang-kadang lain. nanti saya juga bingung, saya kan Iya. ngajar seni. Ketika ada anak-anak di kelas ngerjakan poster, dan di situ saya berada di materi poster juga, belum menyampaikan materi tapi Iya. anak-anak aku bingung, lah gurung materi kok wis nggarap tugas poster ngono. Ternyata saya tanya, ini apa kok tugas itu Pak bahasa Indonesia teks prosedur. Iya. Ini tugas bahasa Indonesia Pak bikin poster. Lah terus aku ngajar apa? Kayak ada apa? Iya. Dalam hati, Dalam hati, nggak harus diucapkan. Pokoknya kan menurut saya kalau seni itu sebagai penyempurnaan dari mapelai menurut saya. Oh, iya. Karena kalau misalkan tidak ada hal semacam misalkan divariasikan dengan seni, maka pembelajaran itu kan monoton. Monoton, sangat Iya, monoton. monoton. Makanya itu misalkan kayak tadi contohnya poster. Misalkan poster berupa tulisan saja. Maka yang melihat atau membaca ya tulisan saja monoton. Jadi bisa disempurnakan melalui seni itu tadi digambar dikasih warna. Nah, warna. Nah, itu kan lebih bervariasi dan lebih menarik. Nah, makanya itu bagian dari penyempurnaan. Bahkan semua mata pelajaran ketika mengalami stagnan atau Iya. kejenuhan di tengah-tengah, biasanya guru berikan ice breaking. Nah, ya. Nah, seni juga, Seni gerak. juga, iya. Pertanyaan anak-anak, prok, 1, 2, prok, bisa ngono lah. Iya, bagian untuk merefresh suasana biar otak itu enggak terlalu mendidih. Makanya itu bisa dibilang gitu. Terus di sisi lain kan seni juga mungkin dalam misalkan kalau saya contohkan lagi mungkin di Al-Quran misalkan. Kalau misalkan Al-Quran mungkin bacanya normal saja kan ya baca malah memperindah dengan bacaan, intonasinya kan melalui seni juga seni suara kan malah bagus atau mungkin memperbaiki malah seperti itu. Kan makanya itu tadi saya mungkin mengucapkan tadi bahwa seni itu menyempurnakan mapel yang lain. Jangan di bidang pelajaran yang lain ya. Seperti itu. Menyempurnakan, bagaimana menyempurnakan. Sekarang kita ke sastra. Ya. Sejauh mana sih peran sastra untuk anak-anak di kelas? Mungkin secara hal sederhana saja, mungkin yang pernah saya lakukan, yang mungkin dari segi pembiasaan hal positif yang mungkin saya lakukan seperti biasa. Kalau misalkan ada yang melanggar sanksi di kelas atau mungkin telat segala macam, itu saya berikan sanksi yang sederhana saja, membaca puisi. Membaca puisi di depan anak-anak. Kan kayak guru. Iya harus pakai mungkin ekspresi. Ya, mungkin kan sebagai hal kecil pembelajaran dengan sederhana itu membaca puisi. Ya seperti maka akan nanti timbul beberapa dari yang mungkin kena sanksi itu nanti kan siapa tidak tahu punya bakat menulis puisi atau membaca puisi. Salah satu kan itu bagian dari peran sastra. Hal kecil itu. Salah satunya di lingkungan sekolah. Tapi kalau di sisi lain kalau peran sastra mungkin bisa diaplikasikan dalam apa misalkan kayak di bidang jurnalis misalkan, nah itu kan bisa arahnya penulisan atau pembuatan video kan artinya naskah dan lain-lain. Nah itu seperti itu. Sama ngajar di kelas ya. Iya. Muridnya kan enggak homogen, heterogen. Iya. Ada yang ini, ada yang itu, ada yang boleh dibilang jago, mahir, pandai. Ada yang boleh dibilang tidak mahir, tidak jago, tidak pandai. Kalau menurut sampean itu gimana sih menarik minat siswa-siswa yang notabene kurang pandai dalam bersastra biar bisa bersastra atau minimal meminati sastra? Mungkin hal sederhana saja kan biasanya suka dan tidak suka kan di awal tidak suka dulu. Artinya pembiasaan dengan dipaksa. Awalnya kita nggak tahu ya. Nggak tahu, nggak suka bukan berarti dari awal nggak suka, tapi karena nggak tahu. Nah, gitu. Kalau misalkan suka dari awal, nah itu kesannya kan terpaksa. Jadi mungkin diawali dengan tidak suka dulu, makanya misalkan kayak baca. Soalnya daya baca terutama di sekolah kan kurang sekali. Jadi mungkin dengan hal semacam pembiasaan membaca sebuah teks, nah itu kan nanti akan muncul sendiri sifat nanti pembelajaran sastra, menulis puisi, mencoba menulis cerita, itu kan kuncinya membaca itu tadi. Seperti yang kemarin ada tugas membuat cerita tanggapan misalkan atau menanggapi. Nah itu dari anak-anak itu mungkin kesulitan dalam hal penggunaan kata. Nah itu kurangnya
membaca itu jadi katanya yang sering dipakai itu yang itu aja. Kunci Oh, kalau misalkan iya, iya. penggunaan kalimat sampai paragraf itu kan membaca. Lah terus untuk menarik minat bacanya anak-anak? Menarik dalam hal Ya biar anak-anak itu ya, dari yang bacanya kalau di persentase ya, cuma 60 bisa naik jadi 70 atau 75. begitu. Minat bacanya bagaimana? Mungkin bisa divariasikan melalui tema-tema yang diinginkan Oh iya, seperti itu. Jadi kan kita nggak harus menentukan misalkan temanya keluarga. Semuanya kan berarti punya tema yang kembali lain. ke anak-anak itu Iya, sendiri. punya kebebasan ya. Ya sama seperti konsep kurikulum merdeka lah. Iya, Jadi semuanya tema yang menentukan anak-anak, ya, kemudian permasalahan yang bikin juga anak-anak, ya. pemecahan masalah anak-anak juga. Nanti Ya, akan ya timbul piye, pembahasan sendiri. masalah-masalah di dewe. Ya. Oke teman-teman, mungkin itu obrolan kita dengan Mas Fani Fajar selaku guru SMP Negeri 1 Palang, guru Bahasa dan Sastra Indonesia. Kita ketemu lagi dengan narasumber atau tamu-tamu yang keren-keren juga. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.